saya Maman Somantri, saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Cimahi. Di samping saya ada guru yang luar biasa, yaitu Ibu Hilmi Ayu Lestari, guru SDN Cibubur Tengah. Apa kabar Bu Hilmi? Alhamdulillah Pak, baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya? Ya. Nah, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas. Adapun diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dan kenapa kita sekarang melakukan praobservasi? Agar Ibu lebih pede dan siap pada saat menyampaikan materi pembelajaran di depan kelas gitu ya Bu ya? Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan, diantaranya sekitar tujuan pembelajaran. Kira-kira kalau apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti Bu? Ya. Tujuan atau rancangan yang saya sudah tuliskan ada beberapa. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait secara lisan atau tulisan. Terus yang kedua, dengan pengamatan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik. Yang ketiga, dengan menulis, siswa mampu memberi contoh pengalaman dan menunjukkan perilaku yang menjalankan kewajiban menggunakan energi. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai juga Bu untuk saat melakukan observasi nanti? Ya, dengan area pengembangan yang saya gunakan ada 2, yaitu di kognitif atau pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau dalam pengetahuan, saya memfokuskan siswa dapat menggunakan informasi kembali dari gambar ataupun cerita yang disediakan. Lalu yang kedua, untuk keterampilannya, siswa dapat menuliskan pengalaman dalam penggunaan energi. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya, area pencapaiannya. Nah, lalu strategi, model, dan metode apa yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti Bu? Oh, ya. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu kooperatif, agar dapat siswa memberikan peluang untuk interaktif kepada kelompoknya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswanya. Lalu saya akan membagikan kelompok antara 4 atau 5 kelompok sesuai dengan keaktifan siswanya. Lalu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok kecil menggunakan audio visual. Lalu metodenya tanya jawab atau penugasan. Baik, jadi ada beberapa metode juga ya Bu ya. Selain diskusi ada tanya jawab juga dan penugasan pada peserta didik ya Bu ya. Nah, lalu media apa yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti Bu? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menyediakan gambar di PowerPoint, lalu cerita, lalu beberapa teks anak mampu menginformasikan kembali. Baik. Nah, kapan Ibu melaksanakan pembelajaran ini Bu? Saya ada jadwal pada hari Senin tanggal 4 di kelas 3 jam 7 pagi. Baik, ya Bu. Nanti saya akan datang ya Bu ya ke kelas ya. Nah, alhamdulillah Bu, observasi kita sudah selesai. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Ya, setelah dengan pembicaraan kita ini, saya lebih tersusun kembali untuk mengajar dengan metode strategi yang saya akan gunakan pada hari Senin, sehingga saya tahu apa yang akan diajarkan hari Senin. Baik. Terima kasih Bu Hilmi waktunya, maaf mengganggu. Demikian percakapan praobservasi kita kali ini ya. Kita bertemu nanti pada saat observasi dan pasca observasi dengan PI ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita apa dulu? Berdoa. Betul. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, boleh. Sok, boleh. Ayo, seorang. Kamu kan KM. A'udzu billahi
apa? Apa? Johanna? Menghemat listrik. Menghemat listrik. Pinter. Lalu siapa lagi yang masih ingat kemarin belajar apa lagi? Menghemat air. Apa? Menghemat Air. Pinter. Nah, sekarang kalian mulai belajar menghemat energi. Ya, energi itu banyak sekali ya. Ada energi apa tadi? Listrik. Terus ada apa lagi? Air. Apa lagi? Matahari. Matahari. Pintar. Apa lagi? Bulan. Apa? Energi bulan Sailor Moon dong. Apa lagi? Apa lagi coba? Badan. Energi gravitasi. Energi gravitasi. Ya, boleh. Nah, sekarang tujuannya pembelajaran hari ini kalian mengetahui bagaimana cara menghemat energi. Ya, cara menghemat energi di kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Nah, Ibu kasih pertanyaan dulu. Siapa yang di sini suka mandi? Masa mandi rambutnya belum keramas gini? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Ada sebulan sekali. Ada yang mandinya sebulan sekali? Ada Yang mandi sekali? ada. Ada nggak yang mandinya 2 minggu sekali? Ada. Ya. Kalau mandi pakai apa? Benar pakai air. Pakai sabun dan air. Berarti kalian di rumah menyalakan apa? Air. Kalau air itu digunakan
satu untuk mempresentasikan dari yang sudah dikerjakan ya. Coba dengarkan dulu, perhatikan dulu ya. Halo teman-teman, aku akan menjelaskan tentang gambaran dari kelompok 1 yang didiskusikan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang penghematan energi. Jadi, penghematan energi itu sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi ada energi apa yang perlu dihemat, yaitu air. Terus apa lagi? Listrik. Terus apa lagi? Ngacung. Ibu inginnya ngacung. Apa lagi? Matahari. Iya, betul. Nah, lebih baik menggunakan sepeda atau menggunakan motor? Sepeda. Kalau jaraknya dekat, lebih baik menggunakan sepeda. Kalau jauh, iya. Kalau menggunakan motor, penghabisan apa? Bensin. Ya. Untuk terakhir, coba lihat gambar yang ada di depan. Ya. Ada 4 gambar. Manakah di sini yang termasuk yang menghemat energi? Yang lampu. Ibu kasih nomor. Ini 1, ini 2, 2, ini 3, ini 4. Nomor 1. Terus berapa lagi? 2. Ya, pintar, semuanya sudah hebat, sudah mengerti ya. Yang nomor 1 gambar apa? Ya, mematikan lampu. Mungkin di situ pada siang hari ya. Jadi harus dimatikan. Yang kedua apa? Mematikan keran. Mematikan keran air, betul, pada saat tidak digunakan. Terus yang keempat? Iya, memakai sepeda. Semuanya sudah hebat, sudah mengerti ya. Besok kita akan belajar untuk mengetahui energi matahari ada apa aja. Ya, boleh dibaca di rumah, dilihat-lihat, boleh dibaca di bukunya ya. Bisa? Bisa anak-anak? Pasti guys. Sebelum pulang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang boleh dibereskan. Mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore Bu Hilmi ya. Nah, kita sekarang ada dalam tahapan pasca observasi ya, percakapan pasca observasi. Kita sudah melalui praobservasi sebelumnya dan observasi. Sekarang kita ada di dalam percakapan pasca observasi, di mana dalam percakapan ini Bu Hilmi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya mengenai observasi yang telah dilaksanakan kemarin gitu ya. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Ya, awalnya saya sedikit deg-degan ya Pak, Ya. karena baru pertama, jadi saya deg-degan, tapi alhamdulillahnya berjalan lancar. Ya, berarti ada perasaan deg-degan ya Bu ya saat observasi di observasi orang yang lain ya Bu ya di kelas ya gitu. Betul. Seperti itu. Bisa ceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu, atau langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran di kelas seperti biasa ya Pak, saya menyusun RTP. Setelah itu area pengembangannya saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, Ibu kan barusan menyebutkan penilaian pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Bisa nggak Ibu jelaskan seperti apa maksud dari apa yang Ibu sampaikan barusan? Oh iya, dari segi pengembangan pengetahuan ya Pak, anak itu bisa menceritakan kembali untuk pengalamannya dalam menggunakan energi di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau keterampilannya itu anak itu bisa menjodohkan gambar Pak, mana yang
menghemat energi, mana yang bukan gitu. Ya, jadi ada ya, kalau pengetahuan itu ada yang itu ya menyebutkan, dan kalau misalnya keterampilan itu ada yang menjodohkan ya Bu ya. Ya, Gitu. sudah bagus Ibu. Terus kalau menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya sudah sesuai Pak. Ya, sudah sesuai. Ya. Apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat di dalam kelas? Ya. Kalau kendala saya sih ada beberapa anak. Kalau saya kan membagi kelompok ya Pak. Ya. Ada beberapa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut gitu. Ya. Sehingga tergantung pada temannya gitu. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif ya Bu ya di dalam kelas tersebut, sehingga jadi merepotkan temannya juga ya Bu ya, karena gitu. kurang aktif tersebut. Nah, Iya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? karena mungkin ada beberapa anak yang gaya pembelajarannya itu yang berbeda-beda ya Pak. Ya. Ada yang auditoria, terus ada yang visual, ada yang kinestetik ya Pak. Mungkin dari situ anak-anak sehingga ada yang kurang aktif dalam pembelajarannya di situ. Mungkin saya akan mengubahnya dalam pendekatannya sih Pak. Ya, Gitu. berarti Ibu sudah punya rencana ke depannya ya Bu ya, seperti apa ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan itu bisa terlaksana ya Bu ya, dan dapat terrealisasikan dengan lebih baik. Dari yang sudah diobservasi sebelumnya ya Bu ya. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya nanti ketika ada pembelajaran selanjutnya. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan melakukannya sesegera mungkin atau di pembelajaran berikutnya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian pembicaraan pasca observasi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Hilmi yang sudah meluangkan waktunya. Bu Hilmi ya, kita sudah melalui beberapa rangkaian dari mulai pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi gitu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.